Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Semoga kita semua sudah bangun dengan sehat, penuh sukacita untuk menjalani hari ini di dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali saudaraku. Sebelum kita beranjak melanjutkan aktivitas hidup kita, mari dalam kerendahan hati kita datang kepada Tuhan untuk mendengar firman-Nya, biarlah menjadi petunjuk bagi kita sekalian untuk menjalani hari ini. Pagi ini kita akan bersama membaca Amsal pasal 16 ayat 1-3 demikian. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Serahkan semua pada Tuhan. Saudara-saudaraku, pernahkah menemui kegagalan dalam hidup ini? Atau pernahkah kita mengalami konflik dengan orang lain? Kedua jawaban dari pertanyaan ini, saudaraku, hampir sama. Bahwa karena kita selalu merasa diri kita benar, baik, dan menganggap bahwa pertimbangan kita itu selalu tepat. Tidak selalu orang lain yang salah, tetapi karena kadang kita sendiri memaksakan keinginan kita kepada orang lain dan akhirnya kita konflik. Atau kita memaksakan keinginan kita untuk terjadi padahal sesungguhnya bukanlah yang terbaik. Atau karena kita kadang-kadang merasa lebih baik dari orang lain, lalu kita egois, maunya menang sendiri. Hal-hal ini, saudara sekalian, seringkali menjadi penyebab konflik dalam hidup kita. Kita semua kadang cenderung berat sebelah dalam menilai diri kita sendiri. Segala jalan orang, segala rancangannya, segala tindakannya, bersih menurut pandangannya sendiri. Dan ia tidak melihat apapun yang salah di dalamnya. Tidak melihat ada sesuatu untuk menghukum dirinya. Ia menilai segala rancangannya pasti berjalan baik. Oleh sebab itu ia yakin akan keberhasilannya, dan jawaban lidahnya pun akan sesuai dengan harapan-harapan hatinya. Akan tetapi sebenarnya ada begitu banyak hambatan yang menghadang jalan-jalan kita, pikiran-pikiran kita dan rencana-rencana kita, pertimbangan-pertimbangan kita yang kita tidak sadari atau yang tidak begitu kita anggap buruk seperti seharusnya. Manusia kadang-kadang selalu merasa apa yang dipikirkan selalu terbaik dan memaksakan orang untuk mengikuti kehendaknya. Kita lupa bahwa Tuhanlah perancang agung dalam hidup kita. Saudara-saudaraku, ketika kita membaca ayat ini, kita diajarkan tentang sesuatu kebenaran agung. Bahwa kita tidak punya kemampuan sendiri untuk memikirkan atau mengatakan apapun yang bijaksana dan baik tentang diri kita sendiri. Sebaliknya, segala kemampuan kita itu berasal dari Allah yang menyertai hati dan mulut kita, dan mengerjakan di dalam batin kita kemauan maupun pekerjaan, sebagaimana Filipi pasal 2 ayat 13. Tetapi sebagian besar orang membaca ayat ini secara lain dan menganggap bahwa manusia memang dapat menimbang-nimbang dalam hati. Boleh saja ia berencana dan merancangkan ini dan itu. Tetapi harus diingat saudara sekalian, bahwa jawaban lidah bukan hanya penyampaian dari apa yang hendak dikatakan, melainkan juga hasil keberhasilan dari apa yang kita lakukan, berasal dari Tuhan semata-mata. Manusia berencana, memang ia memiliki kebebasan berpikir dan kebebasan berkehendak diperbolehkan untuknya. Biarlah ia membentuk rancangan-rancangannya dan menyusun rencana-rencananya sebaik mungkin. Tetapi jangan lupa bahwa Tuhanlah yang menentukan.
Manusia tidak bisa terus bekerja tanpa bantuan dan berkat ilahi. Allah yang menciptakan mulut manusia dan mengajarkan kepada kita apa yang harus kita katakan. Bahkan Allah dengan mudah dapat dan seringkali menggagalkan tujuan-tujuan manusia dan mengacaukan perhitungan-perhitungannya. Karena ia berjalan dengan pertimbangan sendiri. Satu-satunya cara agar segala rencana kita dapat terlaksana adalah dengan menyerahkan perbuatan kita kepada Tuhan. Segala sesuatu yang menjadi keprihatinan besar dari jiwa kita haruslah kita serahkan kepada anugerah Allah, dengan bergantung dan berserah kepada pimpinan anugerahnya. Segala keprihatinan lahiriah kita haruslah kita serahkan kepada pemeliharaan Allah dan kepada pengaturan yang berdaulat, bijaksana, serta penuh rahmat dari pemeliharaannya. Gulingkanlah pekerjaan-pekerjaan kita kepada Tuhan. Gulingkanlah kekhawatiran dalam diri kita. Sebagaimana kata yang lebih tepat dalam terjemahan asli, serahkanlah kepada Tuhan, arti gulingkanlah kepada Tuhan, dan letakkanlah semuanya kepada Allah. Gulingkanlah kekhawatiran dalam diri dan letakkan di hadapan Allah. Bentangkan permasalahan kita di dalam doa-doa kita kepada Dia. Nyatakanlah pekerjaan-pekerjaan kita kepada Tuhan. Bukan hanya pekerjaan-pekerjaan tangan, melainkan juga pekerjaan-pekerjaan hati. Artinya rencana, niat yang terkandung dalam batin kita. Setelah itu, tinggalkan kesemuanya itu kepada Tuhan. Dengan iman dan kebergantungan sepenuhnya kepadanya. Dengan penyerahan diri dan kepasrahan hati kepadanya. Kehendak Tuhan jadilah. Kita akan merasa tenang jika sudah bertekad bahwa apa saja yang menyenangkan Allah pasti akan menyenangkan kita pula. Sehingga kita bisa berkata, Tuhan jadilah seturut dengan kehendak-Mu. Begitu kita menggulingkan segalanya kepada Tuhan, begitu kita mengangkat kedua tangan kita padanya, Ia akan turun tangan untuk mengatur semua yang terbaik dalam hidup kita. Sebab firman-Nya, Tuhanlah yang menguji hati. Serahkan semuanya kepadanya, maka terlaksanalah segala rencana-Mu. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini. Ampuni kami karena kadang-kadang kami tidak mengenal segala pikiran, pertimbangan, dan rencana-rencana kami. Kadang-kadang kami bertindak sendiri dan tidak mengandalkan Tuhan. Bahkan parahnya kadang-kadang kami memaksakan orang lain mengikutinya, padahal bukanlah yang terbaik menurut Tuhan. Bapa, tolonglah kami untuk berpadanan dengan firman-Mu pada pagi ini. Menyerahkan segala sesuatunya kepadamu. Menggulingkannya semua kepadamu. Agar semua terlaksana seturut dengan kehendak-Mu. Apa yang Engkau anggap baik, itu pasti yang terbaik untuk hidup kami. Ampuni keegoisan hidup kami ya Tuhan. Ampuni kegagalan kami untuk merendahkan diri sepenuh-penuhnya di hadapan hadirat-Mu. Berkati segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Biarkanlah firman ini menjadi kekuatan kami berjalan bersama-Mu Bapa sepanjang hari ini. Biarlah mereka menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Sebab apa yang kami serahkan kepada Tuhan, Tuhan sendiri yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami bersyukur punya Bapa yang begitu baik, yang begitu sempurna dalam kasih, memelihara kami senantiasa. Segenap persoalan umat-umat-Mu ya Tuhan, kami bawa kepadamu pagi ini. Apapun yang akan terjadi, kami serahkan diri dalam tangan pimpinan Tuhan. Dengar doa kami ini Bapa,
Kami berseru dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.